dan wanita yang kami muliakan, santriwan dan santriwati Ma'had Darul Hijrah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang di ma'had kami yang sederhana ini. Terima kasih jazakumullah atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian. Kedatangan antum semuanya merupakan suatu kehormatan dan keberkahan bagi kami. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada susunan acara kita pada pagi menjelang siang di hari ini. Yang pertama adalah protokol yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Akhuna Muhammad Ozil Islami Al-Habsyi. Kepada Akhuna kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza ومن آياته
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih jazakumullah, kami ucapkan kepada saudara kami Muhammad Razif. Mudah-mudahan dalam lantunan ayat suci tersebut acara kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan dari pengurus Pondok Pesantren Ma'had Darul Hijrah, dan hal ini akan disampaikan oleh Buya kita. Kepada Buya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengikuti kehidupan beliau pasti akan selamat hidupnya di dunia yang sementara dan di akhirat buat selama-lamanya. Terima kasih kita ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut membantu atas pelaksanaan acara nikah dan walimah yang kita adakan di Ma'had Darul Hijrah ini. Pertama saya ingin perkenalkan, alhamdulillah kita sangat bangga dan bersyukur ya datang dihadiri oleh ulama-ulama kita dari Cirebon. Ini orang tua kita yang telah lama merintis daripada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren yang lahir dengan sebab dakwah di zaman sekarang ini berada di Pondok Aroyan, daerah Cirebon, Jamblang. Alumninya ada di sini. Mana Ustaz Nasrul tadi? Nah, ini beliau ini alumni Aroyan, Ustaz kita yang pertama di Pondok Seberang Padang dahulunya. Jadi saya ingin perkenalkan, yaitu pimpinan Pondok atau Ma'had Aroyan Cirebon, Ustaz Dodi Abdurrahim. Mana beliau? Ustaz, depan dulu ya Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur nih abang ipar saya dari Cirebon jauh-jauh datang untuk menghadiri acara pernikahan ponakan beliau. Beliau ini pimpinan dari Pondok Pesantren Aroyan Cirebon, Jamblang.
Kemudian juga ada adik beliau Ustaz Fainal Arif Rahman yang lama mukim di Mekah, beliau juga hadir. Nanti beliau juga kita minta kata sambutan. Terus ipar-ipar saya Gafardi dari Bandung, dan juga Dr. Andre yang baru selesai doktor di Jepang. Ini adik ipar juga, beliau orang Kerinci ya, tapi domisili di Jambi. Seterusnya kita mengucapkan terima kasih juga, mungkin belum ada yang kami kenal ya dari mempelai laki-laki ya, Maulana ya. Mungkin Buya belum sempat berkenalan, baru hanya kenal sama ibu beliau, keluarga-keluarga beliau yang di Payakumbuh. Kami ucapkan selamat datang di Maha Darul Hijrah. Juga kepada Bapak Tua, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Dan seterusnya kepada tamu-tamu kami, baik dari pondok-pondok pesantren, yang pondok pesantren dari batas kota, ini ustaznya sudah ada, Ustaz Nofal. Dari Masjid Muhammadan ada Ustaz Fikri, ada Ustaz Ramadan, ada Ustaz Ihsan. Nah ini semuanya alumni dari Maha Darul Hijrah yang sudah jadi ustaz, sudah punya ini. Ada juga Ustaz Faris, ini imam kita, imam tua namanya, dulu pernah di Wamena jadi imam selama 1 bulan di situ. Terima kasih banyak atas kehadiran bersama. Juga kepada Komite Wali Santri, Pak Pirio yang mewakili, alhamdulillah. Juga komite ibu yang mungkin tidak sempat disebut satu persatu namanya. Selamat datang di Maha Darul Hijrah kita ini. Semoga kehadiran kita membawa keberkahan, membawa rahmat kepada kita bersama. Dan insya Allah kami juga mengucapkan kepada pemuka-pemuka masyarakat kita yang hadir pada saat ini, masyarakat yang berada di sekitar Batu Gadang, selamat datang di tempat kami ini. Semoga dapat mengambil manfaat yang besar dengan keberadaan pondok di tempat ini, sehingga keberkahan di negeri Batu Gadang ini bertambah baik. Lahir kembali generasi-generasi ulama rabbani di tengah-tengah umat di akhir zaman ini. Nah ini paman saya, silakan Om. Ini paman saya udah tua juga, silakan. Ini juga orang Indaro dulu kepala lik di Gadun. Om, monggo Om. Bagindo Haji Darmalis, silakan. Demikian sedikit, mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Kita serahkan kepada protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan serta Ananda Maulana Musa. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, nikmat iman dan Islam, dan yang terlebih lagi adalah nikmat daripada kita menghadiri acara daripada akad nikah antara Maulana Musa dengan Adinda dari putri daripada Buya, yaitu Mutmainah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat segala perjuangannya kita mendapatkan hidayah darinya, beta dari Buya Delmat atas putrinya. Bersyukur menyambut baik daripada kehadiran daripada pihak pria, daripada keluarga besar, daripada Musa, kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul menjadi keluarga yang istilahnya sakinah mawaddah warahmah, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian kami dari pihak keluarga juga berterima kasih pada pagi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi ini kita telah dapat hadir bersama-sama
dalam rangka menghadiri acara pernikahan Ananda Musa dan Mutia Mutmainah. Mudah-mudahan pernikahan ini dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, lupa. Saya juga akan perkenalkan apa sampaikan oleh protokol tadi. Saya adalah nama Yul Nasri, panggilan Ul ya. Kebetulan saya juga di Pondok Pesantren Hamka di Bypass. Jadi ikut beramai-ramai kita meningkatkan, memperbanyak santri-santri kita ini, karena keadaan akhir zaman ini cukup membahayakan bagi kita semua. Makanya perlu kita lakukan di mana-mana. Saya tidak nyangka tempoh hari bahwa di Batu Gadang ini ada pesantren. Dulu saya KKN di Batu Gadang ini. Jadi alhamdulillah berkat doa dan kita bersama. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jalla jalaluhu. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukathiru bikum yawmal qiyamah wa man kana lahu qawlun falyankih wa man lam yajid fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wija. Rawahu Imam Ibnu Majah. Yang kami hormati para alim ulama, para asatiz, para buya dan kiai, kemudian para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, berkhusus Bapak Wan di tengah-tengah kita, seluruhnya kaum muslim dan muslimat, semoga Allah tetapkan hidayah di dalam hati kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir dalam meninggalkan dunia yang sementara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan pertama menikah adakah karena untuk mengamalkan perintah mukathir bikumul umam. Menikahlah kalian karena saya akan bangga dengan kalian pada hari kiamat, karena kalian termasuk orang yang telah memperbanyak umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana lahu qaul, orang yang punya kemampuan falyankih, maka menikah. Wa man lam yajid fa alaihi bis-sawm, orang yang tidak punya kemampuan hendaklah berpuasa. Fa inna lahu wija,
puasa itu akan mampu melerai hawa nafsunya sehingga tidak terlibat dalam perkara maksiat. Sahabat mengatakan, "Lau azina Allah, lau azina li Rasulillah, lau azina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Utsman ibn Maz'un at-tabattul lakhtasaya." Kalaulah dulu ketika Sayyidina Utsman bin Maz'un memohon kepada Nabi untuk tidak menikah seumur hidup, mewakafkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Rasul memberi izin kepada Sayyidina Utsman bin Maz'un, lakhtasaina, kami seluruh para sahabat itu akan berkediri. Tapi karena Nabi melarang hal tersebut, akhirnya kami mau menikah. Jadi dasar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu untuk melakukan akad nikah betul-betul demi mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan nikah itu sunnah Nabi, mereka siap untuk berkediri, mengorbankan seluruh waktu mereka untuk Allah, mengorbankan semua waktu mereka untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena itu perkara yang salah, perkara yang tidak bertepatan dengan sunnah, akhirnya mereka mau menikah karena nikah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita betulkan niat dalam berumah tangga hanya semata-mata menjalankan perintah Allah dan ingin membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi tegaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Nabi melarang seorang hidup dalam keadaan membujang. Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miskinun miskinun miskinun. Orang itu hidupnya miskin walaupun berlimpah harta. Orang itu miskin walaupun punya jabatan. Orang itu miskin walaupun kaya raya. Wakila ma ya Rasulullah, dikatakan siapa yang kau maksudkan wahai Nabi? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun laisa lahu zauj, laki-laki yang tidak punya istri. Bahkan kemudian Nabi sabdakan, miskina miskina miskina, wanita itu hidupnya miskin. Wanita itu hidupnya miskin dan miskin. Maka dikatakan siapa yang dimaksudkan wahai baginda Nabi? Nabi besar menjawab, wanita yang tidak bersuami. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala katakan, kalaulah saya tahu usia saya tinggal 1 minggu lagi, aku akan menikah. Kenapa? Karena menikah adalah sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa standar Islam dalam menikah? Nabi bercerita dalam hadisnya, tumkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 alasan. Linasabiha, karena keturunannya. Lihasabiha, karena kebangsawanannya. Lijamaliha, karena kecantikannya. Lidiniha, karena agamanya. Maksud dari hadis ini, Nabi menceritakan realita. Nabi menceritakan kejadian yang nyata di alam dunia. Laki-laki menikahi wanita karena 4 alasan tersebut. Karena faktor kecantikan, dia tidak melihat lagi harta benda. Karena faktor kebangsawanan, dia tidak lagi melihat kecantikan. Karena faktor keturunan, dia tidak lagi melihat kekayaan. Tapi yang menjadi perintah Nabi dalam hadis itu adalah yang di ujungnya, fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih karena alasan agama, maka pasti kamu akan beruntung. Bahkan hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sungguh seorang budak yang hitam yang berpenampilan tidak cantik itu jauh lebih baik kalau dia memiliki agama. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka
seseorang melakukan akad nikah harus berdasarkan pilihan atau arahan dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak dibahas tuntas di dalam Al-Qur'an. Puasa tidak dibahas tuntas dalam Al-Qur'an. Haji tidak dibahas tuntas di dalam Al-Qur'an. Tapi soal nikah Allah bahas setuntas-tuntasnya. Bab ziharnya, bab li'annya, bab ilahnya, bab talaknya, yang meninggal, yang dicerai, khuluk, bahkan nusuz, yang haram dinikahi, yang tidak boleh dinikahi, baik jalur nasab maupun jalur rodok, itu semuanya dibahas. Bahkan masalah iddah juga dibahas. Kenapa setuntas itu? Kenapa setuntas itu? Untuk menyampaikan kepada umat bahwa nikah bukan sekedar kebutuhan, tapi nikah adalah asasi dalam beragama. Kenapa kita katakan perkara dasar atau perkara fondasi di dalam agama? Karena seseorang akan bahagia kehidupannya di akhirat kalau dia memiliki keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh bisa didapat kalau dia memilih atas dasar arahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada jaminan kebahagiaan dari Allah dan Rasul. Allah sang pemilik kebahagiaan. Baginda Rasul yang lebih tahu dengan kebahagiaan yang sesungguhnya tidak pernah mengatakan kebahagiaan rumah tangga ada di harta benda, kebahagiaan rumah tangga ada di jabatan, kebahagiaan rumah tangga ada dalam kekayaan. Tapi Nabi memberikan jaminan kebahagiaan. Fazfar bizatid din, talibat yadah. Kamu pilih karena faktor agama, pasti akan kamu bahagia. Pasti kalian akan beruntung. Jaminan daripada zat sang pemilik kebahagiaan dunia akhirat, Allah, yang disampaikan dalam lidah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mencari pernikahan atas dasar demikian, tidak ada jaminan kebahagiaan dari Allah dan Rasul. Bisa saja bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Bisa bahagia sementara, tidak akan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau karena faktor agama, pasti ada kebahagiaan di dalamnya. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah tausiah di masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'a imra'atun, datang seorang wanita, faqamat, lalu dia berdiri dan katakan, wahabtu nafsi laka ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untuk Tuhan wahai Nabi. Bahkan Al-Quran menegaskan itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atan wahabat nafsaha lak khalisatan laka min dunil mu'minin. Nabi bisa menggauli seorang wanita yang bersedia menghibahkan dirinya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi khalisatan laka, syariat ini hanya khusus buat Nabi saja, tidak boleh diterima oleh umat. Maka saat itu Nabi tidak punya keperluan dengan menikah. Maka Nabi menundukkan pandangannya. Berdirilah seorang laki-laki miskin yang hanya memiliki satu sarung saja. Dia katakan, ya Rasulullah, in kana idza kana laisa laka fiha haja fazawwijniha. Kalau kamu tidak punya kebutuhan untuk menikah, maka kawinkan aku dengan dia. Maka laki-laki itu pun dipandang oleh baginda Nabi Muhammad hanya memiliki selembar sarung, lalu dikatakan, kalau aku kawinkan engkau dan dia, apa yang engkau berikan mahar untuknya? Laki-laki itu mengatakan, aku berikan separuh dari sarungku. Kalau kamu berikan separuh sarungmu, tidak akan cukup, tidak akan bisa memakai. Dia tidak bisa memakainya, kamu juga tidak memakai. Maka Nabi bersabda, utlub walau hataman min hadid, carilah walaupun sebingkai cincin daripada besi. Sahabat itu pun datang dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu disampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan sudah putus harapannya karena gagal menikah pada hari tersebut. Lalu Nabi menanyakan, hal ma'aka minal Qur'an, apakah kamu memiliki hafalan Al-Quranul Karim? Sahabat itu mengatakan, hafiztu zurrata kada
hafiztu surah kada, aku hafal surah ini, surah ini, surah ini. Dia sebutkan berbagai macam surah yang dia hafal. Walaupun sahabat itu miskin dan harta benda, tapi dia tidak miskin dengan Al-Quranul Karim. Maka Nabi sabdakan, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengan dia, dengan mahar kamu ajarkan hafalanmu kepadanya. Itu sejarah mencatat. Di dalam hadis yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada sejarah setelahnya mereka cerai karena tidak makan. Tidak ada sejarah setelah itu mereka pisah karena tidak bahagia. Tapi yang adalah sejarah mereka hidup rukun, walaupun tidak memiliki harta benda dari awalnya. Tapi apabila seorang menikah, Al-Quran memberikan jaminan dia akan datang dengan rezekinya masing-masing. Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini para pemuda yang tidak punya kegiatan, para pemuda yang tidak punya aktivitas, para pemuda yang tidak terkait dengan pendidikan, maka kalau sudah memiliki sarung lebih pada satu, sudah memiliki gamis dan jubah, bahkan sudah punya sorban dan motor, tidak ada alasan untuk tidak melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mina, ketika itu dipanggil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, itu maknanya dalam usia yang sudah cukup tua. Maka berbicara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kamu mau menikah? Saya memiliki seorang budak, seorang wanita. Saya nikahkan kamu dengan dia, mungkin bisa mengingatkan masa lalumu. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memanggil seorang tabi'in yang saya lupa namanya. Dia katakan, laki-laki ini cocok kamu nikahkan wanita tersebut, karena aku mendengar hadis yang berbunyi, ya ma'syar syabab man istata'a minkum ba'a. Wahai para pemuda, hendaklah yang punya kemampuan hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena akan menjaga pandangan matamu dan akan menjaga kehormatanmu. Nabi bersabda, iman akan cepat lari dari pandangan mata. Orang yang sudah menikah akan terjaga matanya, terjaga imannya. Dan hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang berjanji kepada saya untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lidahnya, dan yang menjaga sesuatu di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, aku akan berjanji menjaminkan surga untuknya. Maka orang yang menikah akan selamat dari dua dosa tersebut, dosa mata dan dosa kemaluan. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian tengah dari khutbah ini, an Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, sa'ala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zawjati alaihi. Seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasul, apa kewajiban seorang suami kepada istri? Maka Nabi bersabda, ayyut'imaha idza ta'ib, memberi makan apabila suaminya makan. Wa ayyaksuha idza tasar, memberi pakaian apabila suaminya berpakaian. Wa la yadrikul wajh, tidak boleh memukul di muka. Wa la yuqabbih, tidak boleh menjelek-jelekkannya. Wa la yahjur ila fil bait, tidak boleh bertengkar meninggalkan rumah. Apabila seorang suami menemukan sesuatu dalam kehidupan rumah tangga, ada pertengkaran satu sama lain, maka perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh meninggalkan rumah. Kalau dia meninggalkan rumah, ini akan berakibat kepada perceraian. Setan akan bisikkan pada hati masing-masing bahwa satu sama lain tidak lagi memerlukan. Tapi apabila mereka tidak meninggalkan rumah, tapi hanya berpisah ranjang, satu tidur di kamar atau satu di ruang tamu, apabila salah satu di antara mereka ketiduran lalu dilihat oleh pasangannya, dia akan mengetahui hakikat suami yang sesungguhnya. Dia akan melihat keikhlasan di wajah pasangan masing-masing. Karena orang ikhlas
muka ikhlas itu bisa lihat ketika seseorang sedang tidur. Itu hikmah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertengkaran apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan rumah, jangan sampai diberitakan keluar daripada rumah. Kemudian sebaliknya, apa hak yang harus diberikan oleh seorang istri pada suami? Dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi SAW bersabda, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, An Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadi." Kalau aku diizinkan Allah memerintahkan manusia sujud sesama manusia, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Wa in amaraha, apabila seorang suami memerintahkan istrinya, antakula min jabalil ahmar ila jabalil aswad, berpindah daripada gunung merah ke gunung hitam, wa min jabalil aswad ila jabalil ahmar, berpindah daripada gunung hitam ke gunung merah. Gunung itu satu tempat yang mungkin satu lokasi hampir sama, tapi berpindah pada satu gunung ke lokasi yang sangat jauh. Maka Nabi sabdakan, selayaknya wanita melakukan hal tersebut. Begitu besar haknya. Dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin. Mana saja wanita yang meninggal dunia dan suaminya ikhlas. Ikhlas bukan karena meninggal, karena selama ini terzalimi, bukan, tapi ikhlas karena pelayanan yang baik selama ini. Maka wanita itu adalah salah satu daripada ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mar'atu isa salat khamsaha. Seorang wanita apabila melakukan salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, salat somat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, dan bisa menjaga kehormatannya. Dakhalatil jannah, pasti masuk surga. 4 saja kewajiban yang dilakukan. Salat wajib, enggak ada salat sunatnya. Puasa wajib, enggak ada puasa sunatnya. Bahkan dalam hadis yang lain, kalaupun dia berpuasa sunat, harus minta izin kepada suaminya kalau suaminya ada di tempat. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka puasanya tidak bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastabadal mu'min ba'da taqwallah." Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada orang beriman setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, afdhala min zaujatin salihah, melebihi daripada dikaruniai Allah istri yang salehah. Apa ciri-cirinya? Di hadis itu dikatakan, in amaraha atau ats, apabila dia perintahkan, dia mau mentaati suaminya. Idza nazara ilaiha sarrathu, apabila dia memandang kepada istrinya dan suaminya merasa senang. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu, apabila suaminya bersumpah atas suatu perkara, istri mengikuti keinginan pada suaminya. Wa in ghabat anha, apabila suaminya meninggalkan tempat, tidak ada di rumah, hafiza nasihathu fi nafsiha wa malih, dia bisa menjaga diri dan hartanya. Itu ciri daripada istri solehah yang dikatakan itu lebih baik daripada takwa, pemberian yang terbaik setelah takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia ini semuanya adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Secanggih apapun peralatan rumahnya, selengkap apapun perabotan rumahnya, seindah apapun rumahnya, tapi apabila istri tidak solehah, maka rumah itu akan menjadi neraka bagi suaminya. Tapi apabila rumah sesederhana apapun, seminimal apapun, sekurang apapun nilainya di mata ahli dunia, tapi apabila di dalamnya ada wanita solehah, maka semua kekurangan itu akan tertutupi. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah indah bukan karena perabotan,
Rumah indah bukan fasilitas, rumah indah bukan karena nilai, tapi rumah seorang mukmin akan menjadi indah apabila di dalamnya ada wanita solehah. Demikian yang akan kami sampaikan. Semoga akad nikah yang dilakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan dari doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku pada pagi harinya. Setiap aktivitas yang baik dilakukan di pagi hari sudah didoakan sebelumnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan doa Nabi, maka insya Allah kita raih keberkahan pada pagi hari ini dalam akad nikah yang akan dilaksanakan. Semoga semua hajat yang hadir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat baik yang ada pada hati-hati hadirin dikabulkan oleh Allah dengan prosesi akad nikah dan sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Kami sampaikan kepada Ustaz Ruswandi Al-Fadani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil manfaat, insyaallah. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu prosesi akad nikah yang akan dipandu langsung oleh Bapak Tua dari Lubuk, Kecamatan Lubuk Kilangan. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Silakan pada para saksi, Pak Muhammad Irsyad. Ketika acara mulai ya, lalu kedua Pak Minardi Putra. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa bainakum bila asbahna min ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak hormati berbahagia Buya Firman Yuhendra Eka bersama Ibu Ufi Inaya Kubro. Kita hormati Bapak Gus Rizal Marhum, Ibu Irda. Hormati seluruh Ustazah pesantren Darul Hijrah Pindau beserta santri, dua keluarga besar yang berbahagia, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, terutama dua keluarga besar. Seperti yang disampaikan dalam khutbah nikah oleh Ustaz kita tadi, pernikahan adalah ibadah. Maka hari ini kita lusa dan Mutia Mutmainah akan melaksanakan sunnah nikah sunnati wa sunnati bersama. Tentunya mata khairu ta'iha al-mar'atu sholihah.
Jadi pada pagi yang berbahagia ini, kedua orang tua telah mendaftarkan kehendak nikah. Kita Musa dan Mutia di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Kinangan, Kota Padang, sesuai dengan rencana dan mufakat yang telah kita buat hari ini adalah hari akad nikah. Sesungguhnya di kantor urusan agama telah kita umumkan kehendak nikahnya selama 10 hari. Tidak ada pihak yang menghalangi dan berkeberatan dengan rencana pernikahan Musa dengan Mutia Mutmainah. Alhamdulillah. Kemarin sedikit telah kami sampaikan kepada Musa dan Mutia tentang hal ihwal rumah tangga ini. Jadi secara lengkap telah disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan Musa dan Mutia akan dapat memahami dengan baik ya, betapa dalamnya kajian disampaikan oleh Ustaz kita tadi, bahwa Al-Quran itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu tentang pernikahan sangat sempurna. Karena itu Musa yang akan mengemban tugas sebagai suami, bahagiakan istri sesuai dengan keridhaan Allah. Juga kepada Mutia yang mungkin mendengar apa yang kami sampaikan ini, dapat mendampingi suami, mengikuti suami, menaati suami karena taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu bukan datang dari manusia, dari Musa, bukan dari Mutia, tapi kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan kalimat thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi nasir la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Jadi nanti Pak ya, jauh sudah saya terima menikahi Mutia Mutmainah. Saya terima menikahi yang akan Mutia Mutmainah dengan hanya seperti itu. Langsung saya terima menikahi yang akan Mutia Mutmainah yang mahal seperangkat alat sholat. Pembagiannya bisa dari emas berupa cincin bisa ya hanya seperti dan emas berupa cincin berupa tunai ya tunai kata dia ya wahai Musa ya saya nikahkan anak kandung saya Mutia Mutmainah dengan engkau yang mahalnya seperangkat sholat dan perhiasan emas 2 gram di kandung dia Mutia Mutmainah dengan mahalnya seperangkat sholat dan perhiasan emas 2 gram. Saya bantu. Wahai Musa, ya. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Mutia Mutmainah dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 2 gram emas tunai. Saya terima nikahnya anak Buya Mutia Mutmainah dengan seperangkat alat sholat beserta emas 2 gram dibayar tunai.
Bismillahirrahmanirrahim, kita ulang ya. Wahai Musa, Ya Bu ya. saya nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Mutia Mutmainah dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 2 gram emas tunai. Saya terima menikahi anak kandung Buya Mutia Mutmainah dengan seperangkat alat salat beserta Mahar tersebut juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Musa, Ya Bu ya. saya nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Mutia Mutmainah dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 2 gram emas tunai. Saya terima menikahnya anak kandung Buya Mutia Mutmainah dengan seperangkat dengan mahar tersebut. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita ulang lagi ya. Perlu dituliskan. Bismillah. Wahai Musa, wahai Musa, Ya Bu ya. saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Mutia Mutmainah dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 2 gram emas tunai. Saya terima nikahnya anak kandung Buya Mutia Mutmainah dengan seperangkat alat soal.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Musa. Ulang lagi ya. Wahai Musa, Iya Bu ya. saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Mutia Mutmainah dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 2 gram emas tunai. Saya terima menikahi anak kandung Buya Mutia Mutmainah dengan maharnya tersebut tunai. Bapak Muhammad Arsyad dan Bapak Yunadi ikutkan sebagai saksi tercatat telah mensahkan pernikahan Musa dengan Mutia Mutmainah. Silakan Musa membaca siwat tali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, saya Musa bin Busrizal berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Mutia binti Firman Hendra Eka Putra dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut saya menyatakan sigat tabi sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwat pengganti pada saya, jatuh talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Padang 5 Agustus 2023. Musa.
diskusi. Sebelum kita tutup, kita serahkan kunika kepada Musa ya. Silakan berdiri Musa. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti mahar diserahkan oleh Musa kepada Mutia ya, mahar ya. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipimpin langsung oleh Ustaz Burhan. Sebelumnya saya sebagai protokol mohon diri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas salah dan janggal. Kami doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, mendapat keturunan soleh-solehah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga bahagia selalu kekal mengiringi sepanjang hidup kita. Selama matahari masih bersinar, selama hujan masih bertasbih, selama mata air masih memancar dan sungai-sungai masih mengalir. Dan semoga kita semua dikekalkan dalam hidayahnya. Selama awan masih berarak, selama langit masih menaungi bumi, selama angin masih bertiup dan lautan masih bergelombang, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا من له الأمور كله وبيده الخير كله، نسألك خير كله ونعوذ بك من شر كله، فإنك أنت العلي العظيم. نسألك بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هداية تشرح بها صدورنا وتدفع بها بلاءنا وترفع بها درجاتنا وحصل بها مقاصدنا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قارب الفراج، يا علي بلا دراج، يا من شققت البحر لموسى حتى خرج، أخرج عبادك المؤمنين من الضيق إلى الفراج. اللهم ارزقنا العناية والرعاية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا العناية فيها الكفاية من البداية إلى النهاية. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهزن إن شئت سهلا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين قلوب آدم وحواء، وألف بين قلوبهما كما ألفت بين قلوب سليمان والبلقيس. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كرم الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن يا مجيب السائلين
دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sudah berlangsung dengan lancar, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kami akan menjamu para tamu kami. Kita bagi beberapa tempat kepada tamu dari kedua mempelai. Insyaallah telah kita siapkan di ruangan alim 1. Boleh istiqbal sebelah kanan pintu masuk. Boleh kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari ahli keluarga mempelai pria ataupun wanita, kita sudah siapkan jamuan di kelas alim sebelah kanan. Silakan istiqbal. Di sebelah kiri itu sudah ada prasmanan. Silakan bagi tamu-tamu kami persilakan untuk segera menuju ke lokasi sebelah ke arah pelaminan. Oh ya, santri nanti ya.